Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore semuanya. Oke. Di sore hari ini yaitu tentang atau mengisahkan tentang Nabi Harun dari beliau lahir sampai wafat. Oke, langsung saja gasken cuy. Kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi atau rasul yang memiliki perilaku yang setia. Masya Allah. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Semasa hidupnya Nabi Harun alaihissalam setia mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah di hadapan Raja Fir'aun yang sombong itu, yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Mengutip dari buku Kisah dan Mukjizat 25 Nabi dan Rasul Aifasyah, Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala karena permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Nabi Musa alaihissalam dalam menyebarkan agama Islam. Kisah Nabi Harun lengkap dari lahir sampai wafat. Nabi Harun alaihissalam dikenal sebagai menyertai Nabi Musa alaihissalam dalam setiap dakwah dan upayanya membebaskan serta membimbing Bani Israel menuju tanah yang baru. Nabi Harun alaihissalam terpilih menjadi nabi sekaligus penyerta Nabi Musa alaihissalam pada setiap dakwanya karena ia mempunyai lidah yang tajam. Kata-katanya yang keluar dari mulutnya tegas dan sulit dipatahkan oleh lawan bicaranya. Nabi Harun alaihissalam hidup sekitar tahun 1531 sampai 1408 SM. Ia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 SM. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun di Sina, Mesir. Seperti yang dikatakan dalam surat Maryam ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu mir rahmatina ahu Haruna nabiyya. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Surat Maryam ayat 53. Nabi Harun alaihissalam adalah nabi yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantunya dalam berdakwah kepada Fir'aun, Haman dan Korun. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan 3 tahun sebelum Musa. Sejak kecil Harun terkenal memiliki perkataan yang fasih atau fasih. Ia pandai dalam berbicara dan berdebat dengan mudah. Harun mengalahkan lawan bicaranya. Nabi Musa alaihissalam meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun sebagai nabi untuk membenarkan perkataannya serta membantunya menyampaikan dakwahnya kepada kaum yang keras kepala. Dikutip. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Sinai, Nabi Musa alaihissalam menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun alaihissalam agar mencegah mereka melakukan kemungkaran. Sewaktu Bani Israel menyembah berhala anak lembu yang dipahat Samiri, sebenarnya Harun telah memperingatkan mereka, akan tetapi segala nasihat dan upaya yang telah dilakukannya sia-sia. Ia tak kuasa menghadapi kaumnya sendiri yang keras kepala. Setelah 40 hari berserah diri di atas Bukit Sinai, Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya. Nabi Musa alaihissalam sangat terkejut ketika melihat kaumnya menyembah patung anak sapi itu. Dicarinya Nabi Harun alaihissalam dan ditumpahkan kemurkaan kepadanya. Nabi Harun menjelaskan bahwa ia hampir dibunuh oleh Bani Israel karena hasutan Samiri. Ia juga meminta Nabi Musa alaihissalam agar tidak malukan dirinya di depan Bani Israel. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah itu Nabi Musa alaihissalam mengusir Samiri, si pemahat berhala, dari golongannya dan membakar berhala tersebut. Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam akhirnya kembali membimbing Bani Israel untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala hingga wafat. Diriwayatkan Nabi Harun alaihissalam hidup selama 122 tahun. Ia wafat 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa alaihissalam di suatu tempat yang bernama Altih. Tempat itu adalah tempat sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Konon sepeninggalan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mulai melupakan Taurat. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengubah isi Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perpecahan di antara mereka. Bahaya juga nih, agak lain ini. Pesan yang dapat dipetik dari kisah di atas adalah Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian daripada umat manusia untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Seperti halnya Nabi Harun alaihissalam. Beliau ditajamkan lidahnya oleh Allah untuk membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih.